Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Suasana tegang menyelimuti pinggiran lembah granit guntur. Seolah-olah semua suara di tempat ini telah lenyap pada saat ini. Dan satu-satunya yang tersisa yang membuktikan keberadaan serangan yang menghancurkan bumi sebelumnya adalah pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kita menang? Ucap Liu Yuan bergumam sambil memijat lehernya dengan agak menyakitkan saat dia melihat Lingzi yang matanya hampir keluar. Lingzi tidak menjawabnya. Saat ini pikirannya untuk sementara terpesona oleh pemandangan yang mengejutkan itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan perlahan menganggukkan kepalanya saat dia menatap rambut acak-acakan Huayun. Saat ini gelombang mengamuk di dalam hati Lingzi. Dia sedikit tidak senang dengan sikap Lindong malam sebelumnya. Lagi pula, menurutnya kemampuan Lindong tidak memberinya kualifikasi untuk bertindak angkuh di depan kekaisaran Lingyun mereka. Namun dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Lindong berani bertindak sedemikian rupa. Alasan mengapa orang itu benar-benar bisa mengabaikannya bukan karena kesombongan, melainkan dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Lingzi jika dia yang menghadapi serangan sebelumnya, dia akan menderita luka berat bahkan jika dia bisa menerimanya. Lagi pula dia belum maju ke tahap nirvana dan jauh dari mampu dibandingkan dengan Huayun. Di belakang mereka setelah beberapa saat hening, orang-orang dari kota yang berangsur-angsur mulai sadar kembali. Segera suara perayaan meletus sementara beberapa orang meneriakkan nama Lindong di atas paru-paru mereka. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya mereka di hatinya. Mote menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menelan keterkejutan di hatinya. Saat dia berbalik untuk melihat Tang Xuan dan yang lainnya di sampingnya, dia melihat bahwa mereka juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Hahaha, bagaimana? Aku sudah memberitahu kalian bahwa Lindong bukan individu biasa. Namun kalian memilih untuk tidak mempercayaiku. Ketika mereka mendengar tawa hangat Mote, Tang Xuan dan Liu Xuan merasa agak bersalah. Pada awalnya mereka hampir tidak menghormati Lindong, dan bahkan berpikir bahwa orang ini memanfaatkan mereka untuk mencapai lembah granit guntur. Sementara keributan menyapu orang-orang dari kota Hayang. Di dekatnya ekspresi Huayun sedikit berfluktuasi. Hasil ini jelas jauh melebihi harapannya. Sebagai seorang praktisi tahap nirvana sejati, dia sangat menyadari kesenjangan antara tahap puncak manifestasi dan tahap nirvana. Karena dia telah mengubah tubuh emas nirvana, biasanya berbicara bahkan serangan habis-habisan dari praktisi manifestasi puncak tidak akan menyakitinya sama sekali. Namun dia salah perhitungan kali ini. Lagi pula, tidak ada yang membayangkan bahwa Lindong benar-benar bisa mengeksekusi seni bela diri yang begitu kuat. Pada saat ini darah di tubuhnya mendidih dengan lembut. Tetapi dengan sangat cepat, Huayun mampu menekannya dengan paksa sebelum dia merapikan rambutnya yang acak-acakan. Selain beberapa perbedaan kecil dalam ekspresinya, sepertinya dia tidak mengalami banyak luka. Pemandangan ini menyebabkan Lindong diam-diam menggelengkan kepalanya. Seorang praktisi tingkat nirvana terlalu kuat dan bahkan seni bela diri yang paling kuat. Jari kelima lengkap tidak bisa mencapai banyak selain membuat Huayun kehilangan pijakan sejenak. Mata Huayun terpaku erat pada Lindong. Bibirnya sedikit mengerucut sementara ekspresinya sedikit dingin. Ketika mereka melihat penampilannya, suara-suara perayaan dari orang-orang kota yang berangsur-angsur mereda. Sementara mereka semua dengan waspada menatapnya jika dia menarik kembali kata-katanya. Namun dalam menghadapi tatapan Huayun, Lindong hanya tertawa kecil sebelum berbicara. "Mengapa? Apakah kau akan kehilangan taruhan?" ucap Lindong.
Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Huayun akan benar-benar menderita kerugian di tanganmu. Karena kita telah menyetujui taruhannya, aku Huayun tentu saja berniat untuk menepati janjiku. Ucap Huayun menatap Lindong. Beberapa saat kemudian dia memberikan senyum yang sedikit sedih sebelum dia merentangkan tangannya dan berkata, "Kekaisaran bingsuan kami tidak akan mencegah orang-orang kota Yangmu memasuki lembah granit guntur." Saat dia berbicara, dia melirik Wumo yang berdiri di belakangnya. Kata-katanya tidak termasuk kekaisaran Wu besar. Jelas dia tidak berencana untuk berbicara atas nama mereka. Aku juga telah menyetujui taruhan sebelumnya. Oleh karena itu, jika aku menarik kata-kataku kembali, aku tidak akan memiliki kredibilitas di masa depan. Ucap Wumo dengan lembut tersenyum. Meskipun dia terkejut dengan hasilnya, itu bukan langkah yang bijaksana untuk menarik kembali kata-katanya. Lebih jauh lagi, dia tidak percaya bahwa orang-orang kota Yang atau bahkan Lindong yang mencengangkan akan menimbulkan masalah baginya bahkan jika mereka memasuki lembah granit guntur. Berdasarkan penglihatan tajam dari Wumo, dia secara alami dapat mengatakan bahwa serangan sebelumnya adalah serangan Lindong yang paling kuat. Namun ini hanya cukup untuk sedikit mendorong Huayun. Karena itu sejujurnya mereka berdua tidak berada di level yang sama. Bagaimanapun kekuatan seorang praktisi tahap nirvana jauh melebihi imajinasi seorang praktisi tahap manifestasi. Ketika mereka melihat bahwa dua kerajaan besar tidak memiliki niat untuk menarik kembali kata-kata mereka, orang-orang dari kota Yang dengan lembut menghela nafas lega. Sementara itu Lindong turun dari udara, sebelum Liu Yuan dan Lingzi segera menyambutnya dengan hangat. Sikap arogan yang mereka tunjukkan sebelumnya telah benar-benar menghilang. Bagaimanapun kekuatan yang Lindong tunjukkan menunjukkan bahwa dia setara dengan mereka. Di kejauhan, Huayun dan Wumo keduanya turun dari udara. Setelah mereka saling melirik, mereka tertawa getir sambil menggelengkan kepala. Sepertinya mereka berdua tidak mengharapkan hasil ini. Seni bela diri anak itu benar-benar aneh. Seni bela diri yang dia lakukan sebelumnya harus menjadi seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Namun yang paling mengejutkanku adalah dia benar-benar mampu menahan serangan balik yang mengerikan itu meskipun dia hanya pada tahap manifestasi puncak. Ucap Huayun melirik Lindong yang sedang dipuji sebagai pahlawan oleh orang-orang dari kota Yang sebelum dia berkata, "Iya, dia telah menguasai seni bela diri peningkatan fisik yang agak kuat. Yang agak mirip dengan tubuh emas nirvana. Namun aku harus mengakui bahwa dia cukup aneh. Sebelumnya, ketika mereka berdua saling menyerang, Wumo ternyata telah mempelajari Lindong dengan hati-hati. Jelas dia telah mendeteksi getaran aneh yang dipancarkan oleh yang terakhir ketika dia mengeksekusi tubuh emas nirvana kecil. Ini akan menjadi agak merepotkan. Namun dalam pertarungan nyata, dia seharusnya tidak memiliki peluang. Ucap Huayun dengan lembut menghembuskan nafasnya. Seolah-olah dia ingin menghembuskan semua masalahnya dari sebelumnya. Wumo tidak keberatan dengan kata-kata ini. Kali ini, Huayun telah ditipu dan kalah taruhan. Namun dalam pertarungan nyata, dia tidak akan bersikap mudah pada Lindong. Lagi pula jarak antara tahap nirvana dan tahap manifestasi tidak dapat dilanggar oleh seni bela diri sederhana saja. Ayo kita masuk dulu. Kali ini mari kita gabungkan kekuatan. Sehubungan dengan siapa yang akan memiliki kunci kuno misterius, kita dapat memutuskannya setelah kita mendapatkannya. Ucap Huayun berbalik sebelum dia melihat ke lembah granit guntur yang berkabut. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya sebelum memimpin dan pergi. Di belakangnya, anggota elit kerajaan Xuanbing dengan cepat mengikuti. Wumo dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Pada saat ini dua kelompok pria, satu di depan dan satu di belakang menyerbu ke lembah granit guntur dan menghilang ke dalam kabut tebal. Apakah kita akan masuk juga? Ketika mereka melihat dua kerajaan besar memasuki lembah granit guntur, ekspresi terbakar dan penuh harap menyala di mata Liu Yuan dan Lingzi sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong. Dari tindakan mereka, sepertinya
mereka benar-benar meminta izin padanya. Lindong menganggukkan kepalanya sebelum dia memanggil Moling, Motai, dan yang lainnya ke sisinya. Segera semua pria dari kota Yang sekarang merayakan, membanjiri lembah granit guntur seperti gelombang pasang. Sebelum mereka benar-benar menghilang di tengah kabut tebal. Di dalam pegunungan yang dalam, lembah granit guntur seperti binatang buas dengan nafsu makan yang tidak berdasar. Terlepas dari jumlah pengunjung, mereka semua benar-benar tertelan dalam. Saat sosok terakhir menghilang ke lembah granit guntur yang berkabut, di udara sosok yang cantik dan memikat tiba-tiba muncul. Matanya yang indah melirik dengan rasa ingin tahu ke kawah besar di tanah yang tercipta setelah pukulan Lindong dan Huayun. Sebelum dia dengan lembut tersenyum saat berkata, "Wah, seorang praktisi manifestasi puncak sebenarnya mampu memiliki kekuatan seperti itu. Jika orang itu maju ke tahap nirvana, seberapa kuat dirinya. Namun ini benar-benar mengejutkan. Aku tidak pernah berharap untuk bertemu individu yang begitu berbakat di tempat ini." Setelah suaranya yang lembut memudar, sosok memikat itu dengan lembut merenggangkan punggungnya saat matanya yang indah berkilauan. Dia menatap puncak gunung di dekatnya, bibirnya bergetar lembut sebelum sosoknya melintas dan dia langsung terbang menuju lembah granit guntur. Ketika sosok misterius dan memikat memasuki lembah granit guntur, beberapa saat kemudian udara di pinggir lembah granit guntur bergetar. Sebelum beberapa sosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul seperti hantu. Wanita itu sebenarnya telah mendeteksi keberadaan kita. Sosok hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Suaranya agak kasar dan dingin. "Tidak perlu repot, kita harus mendapatkan kunci kuno misterius. Harta karun kuno itu bukanlah harta karun biasa. Jika kita bisa mendapatkannya, kita pasti akan menonjol dalam perang 100 kekaisaran." Di antara sosok-sosok hitam itu, seorang pria dengan santai berkata, "Aku tidak pernah berharap kekaisaran Bingsuan dan kekaisaran Wu besar akan datang juga. Kedua orang itu bisa sangat merepotkan. Bukankah hanya 2 orang yang baru saja maju ke panggung nirvana? Mereka hampir tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Lagi pula di mata kekaisaran tebing iblis kita, kedua kerajaan itu sama sekali bukan apa-apa." Ucap sosok hitam itu berbicara lagi, tanpa basa-basi lagi. Dia melambaikan tangannya sebelum dia berubah menjadi sosok seperti hantu yang berlari ke dalam kabut. Di belakangnya sosok hitam dengan cepat mengikuti. Setelah mereka memasuki lembah granit guntur, pinggiran lembah granit guntur akhirnya menjadi tenang. Namun sensasi sedingin es samar-samar bertahan. Orang bisa membayangkan bahwa ketika faksi-faksi ini masuk, itu pasti tidak akan damai. Lembah granit guntur dapat dianggap sebagai tempat yang agak unik di pegunungan granit guntur. Di dalam pegunungan, puncak gunung saling bersilang dan topografinya cukup kompleks. Dikatakan bahwa dahulu kala, petir telah turun dan dengan paksa merobek puncak gunung itu terus-menerus. Sebelum secara bertahap terbentuk menjadi lembah granit guntur hari ini. Mungkin karena petir turun, seluruh lembah granit guntur dipenuhi dengan aura petir. Banyak binatang iblis di lembah gunung bermutasi karena ini. Tidak hanya mereka bisa datang dan pergi seperti angin. Mereka juga bisa memuntahkan petir. Dibandingkan dengan binatang iblis di luar, mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi. Lembah granit guntur cukup besar dan bahkan setelah masuknya manusia dalam jumlah besar secara tiba-tiba, itu masih sangat luas. Namun kabut tebal yang menyelimuti lembah merupakan penghalang yang sangat besar bagi pandangan seseorang. Lembah granit guntur yang awalnya damai terganggu karena masuknya tiba-tiba sekelompok besar tamu tak diundang. Sementara itu geraman binatang iblis samar-samar bergema di seluruh lembah. Menurut pendapat mereka, ini adalah wilayah mereka dan manusia itu adalah penyusup. Terhadap penyusup, binatang iblis ini tidak pernah takut untuk mengambil tindakan. Selanjutnya, berbagai jenis beberapa ramuan roh tumbuh di dalam lembah granit guntur dan bahkan di daerah luar. Begitu penyusup masuk, mereka tidak ragu untuk memilih apapun yang mereka lihat.
Akan aneh jika tindakan ini tidak menimbulkan kemarahan penduduk setempat. Oleh karena itu segera setelah mereka memasuki lembah granit guntur, kekacauan dan kebingungan meletus dengan hebat dari segala arah. Kemungkinan besar orang telah diserang oleh binatang iblis. Untuk sementara, berbagai gangguan dan jeritan menusuk terdengar menyebabkan seseorang merasa putus asa dengan kecemasan. Saudara Lindong, harta karun yang sebenarnya harus berada jauh di dalam lembah granit guntur. Namun ada banyak binatang iblis di sepanjang jalan dan juga dipenuhi dengan kabut beracun. Bahkan praktisi setengah langkah menuju nirvana pun harus melangkah dengan hati-hati. Karena kita berada di kapal yang sama, bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama dulu? Ucap Liu Yuan melirik lingkungan berasap sebelum dia berbalik dan bertanya kepada Lindong sambil tersenyum. Tentu, sebagai tanggapan, Lindong tidak keberatan. Wilayah bagian dalam lembah granit guntur dilapisi dengan bahaya dan jika mereka untuk sementara bersekutu, itu akan menjadi asuransi tambahan untuknya. Selanjutnya Kekaisaran Es Millennium dan Kekaisaran Gagak Besar seharusnya juga langsung bergegas menuju wilayah terdalam. Oleh karena itu jika dia terlambat ke pesta, dia bahkan tidak akan menyelamatkan si Sasup. Ayo pergi, ikuti aku. Ucap Lindong berbalik sebelum dia berbicara kepada Moling, Motei, dan yang lainnya. Saat ini Lindong dianggap sebagai pemimpin kelompok dan bahkan Motei mengikuti instruksinya. Karena itu dengan membawa mereka itu juga akan membantunya. Setelah Lindong, Lingzi, dan Liu Yuan membentuk aliansi sementara, tanpa basa-basi lagi mereka segera menuju ke wilayah dalam lembah granit guntur. Setelah itu beberapa pria kota yang cerdik dengan cepat mengikuti di belakang. Ada banyak jalur batu yang berpotongan di dalam lembah granit guntur dan itu tampak seperti labirin. Untungnya Liu Yuan dan yang lainnya telah mengumpulkan sedikit informasi di tempat ini dan segera mengambil alih. Memungkinkan Lindong melakukan perjalanan yang cukup santai. Pada saat yang sama, binatang iblis yang sesekali menyerang mereka dibunuh oleh teman-temannya bahkan sebelum mereka bisa menghubunginya. Pada saat ini Lindong dan yang lainnya mempercepat langkah mereka saat mereka menuju wilayah terdalam dari lembah granit guntur. Sementara itu Lindong juga melihat jejak dan mayat binatang iblis di depannya. Mereka kemungkinan ditinggalkan oleh dua kerajaan peringkat tertinggi. Saat mereka menyelusuri jalan dengan kecepatan penuh, tiba-tiba 10 menit kemudian pemandangan yang berbeda akhirnya terbentang di jalan batu yang berkelok-kelok. Itu adalah penghalang petir yang padat. Di dalam penghalang, percikan api terus berkedip dan mendarat di tanah menyebabkan suara berderak meletus. Lindong merasakan getaran-getaran yang sangat hebat dari penghalang pencahayaan. Segera matanya berubah sedikit lebih serius. Bahkan praktisi tahap setengah langkah ke nirvana harus menderita untuk melewati penghalang petir ini. Saudara Lindong, ini adalah penghalang pelindung yang dibentuk oleh batu guntur setelah mereka menyerap petir di lembah granit guntur ini. Dan itu sangat kuat. Biasanya langit di atas lembah granit guntur selalu dipenuhi awan badai. Di bawah cuaca seperti itu, kekuatan penghalang petir akan melonjak beberapa kali dan bahkan seorang praktisi tahap nirvana akan kesulitan untuk melewatinya. Syukurlah akan ada beberapa hari setiap bulan di mana awan badai akan menghilang. Oleh karena itu banyak orang yang berharap untuk memasuki wilayah terdalam dari lembah granit guntur akan mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Setelah melihat ekspresi aneh Lindong saat dia menatap penghalang pencahayaan, Liu Yuan tersenyum dan menjelaskan. Oh, ucap Lindong akhirnya mengerti. Sebelumnya dia masih bertanya-tanya mengapa kekaisaran peringkat tinggi itu tidak datang lebih awal dan malah memilih untuk menunggu hari ini. Ternyata itu karena penghalang petir di lembah granit guntur. Saudara Lindong, hanya praktisi panggung nirvana setengah langkah yang dapat melewati penghalang petir ini. Aku khawatir kalian semua harus menunggu di belakang. Mata Motei beralih ke Lindong sebelum dia melirik trio Moling dan berkata, "Tidak apa-apa." Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan lembut memberitahu Moling dan yang lainnya. "Tetap di belakangku," ucap Lindong. Selama ini Moling dan yang lainnya telah mengikutinya dan mereka sering membantunya.
Sekarang mereka telah menemukan harta karun. Lindong secara alami tidak ingin mengecualikan mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, Moling dan yang lainnya cukup tersentuh saat mereka segera menganggukkan kepala. Ayo pergi. Berdiri di samping, Lingzi, Liu Yuan dan yang lainnya telah membuat pengaturan yang diperlukan. Mereka hanya membawa pengikut yang memiliki setengah langkah nirvana. Sebelum mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Lindong. Kemudian mereka segera lepas landas dan menuju ke penghalang petir yang dipenuhi dengan percikan petir. Setelah mereka menerobos, suara terkekeh segera meletus dari dalam penghalang petir itu dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Pergi, ucap Lindong tidak menunda-nundanya lagi. Dengan lambaian tangannya, dia segera melangkah ke penghalang petir. Setelah itu dengan jentikan jarinya, aliran pelahap diam-diam muncul sebelum benar-benar menyelimuti Lingzi yang gugup dan yang lainnya. Kekuatan pelahap seperti perisai tak terlihat. Ketika percikan petir buas itu menyentuh perisai yang dibentuk oleh kekuatan melahap, mereka menghilang secara diam-diam. Setelah energi petir itu dilahap oleh kekuatan pemakan dan disempurnakan olehnya, dengan lembut mengalir melalui tubuh Lindong sebelum diserap secara paksa oleh Lindong. Sebelumnya saat dia melatih tubuh Guntur, Lindong juga menyerap energi petirnya. Oleh karena itu mudah baginya untuk menyerapnya lagi dan itu tidak menimbulkan banyak masalah baginya. Berkat sifat magis dari kekuatan melahap, apa yang disebut penghalang pencahayaan ini yang mampu menghalangi praktisi panggung nirvana setengah langkah menjadi tidak berguna sama sekali. Karena itu ketika dia melihat Motai dan yang lainnya di dekatnya yang menggigil, dia tanpa sadar menyeringai di dalam hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melintasi penghalang petir. Hanya dalam beberapa menit, Lindong telah dengan aman membawa Moling, Little Flame dan yang lainnya menyeberang. Setelah itu dia berbalik untuk melihat Motai dan yang lainnya, yang rambutnya sekarang berdiri karena listrik sebelum dia tanpa sadar menyeringai. Kami akhirnya tiba. Setelah Lingzi dan yang lainnya melewati penghalang petir, mereka semua menghela nafas lega. Kemudian mata mereka menatap tajam ke arah di belakang penghalang petir. Di depan Lindong dan yang lainnya, ada lembah dalam yang sangat besar. Di tengah tempat itu berdiri kuil batu yang sangat besar. Kuil batu itu sedikit rusak setelah berlalunya waktu. Sepertinya itu seharusnya sudah ada sejak lama. Jelas ini adalah tujuan akhir Lindong dan yang lainnya. Apa yang disebut kunci kuno misterius itu juga harusnya berada di dalam kuil batu besar ini. Hahaha, akhirnya kita sampai. Semuanya, hadiah yang kita peroleh akan bergantung pada keberuntungan kita masing-masing. Saat dia menatap kuil batu dengan sungguh-sungguh, Liu Yuan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia segera mengambil alih sebelum dia memerintahkan anak buahnya dan menuju ke kuil batu. Saat ini pintu kuil batu sudah terbuka. Itu mungkin karena dua kerajaan peringkat tinggi sebelumnya. Bahkan ada langkah kaki di dekatnya. Bagian dalam kuil batu sangat besar. Beberapa koridor berbeda saling bersilangan dengan sembarangan sebelum mereka meluas ke tempat yang dalam dan tidak dikenal. Setelah Lingzi dan yang lainnya masuk, mereka berpisah untuk mencari harta karun. Untuk sementara, sepertinya mereka semua benar-benar asyik. Ayo menuju ke sini. Pada saat ini Lindong tidak tinggal lama. Matanya melirik ke koridor yang saling bersilangan. Sementara kilatan melintas di matanya. Kemudian dia melambaikan tangannya sebelum segera pergi. Berdiri di belakangnya, Moling dan mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Motai, Tang Xuan dan Liu Xuan dengan cepat mengikuti di belakangnya juga. Sepertinya menurut mereka akan lebih aman untuk mengikuti di belakang Lindong. Pada saat ini Lindong dan yang lainnya berjalan di sepanjang koridor. Sementara matanya semakin cerah, samar-samar bahkan ada sedikit kegembiraan di matanya. Tepat setelah memasuki kuil batu, dia samar-samar bisa merasakan kemarahan energi mentalnya. Lindong jarang menemukan skenario seperti itu.
Namun dia tahu bahwa energi mentalnya hanya akan bertindak sedemikian rupa setelah mendeteksi objek jiwa surgawi yang terkait dengan erat. Terbukti hanya ada satu objek yang bisa menggoda energi mental milik Lindong. Itu adalah pohon roh simbol surga yang dia impikan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhenti berjalan. Kemudian ruang batu yang luas muncul di depan Lindong dan yang lainnya. Kamar batu itu dipenuhi dengan gelombang kejut energi yang menakutkan sementara bau obat yang kuat terus muncul. Jelas itu adalah ruang penyimpanan yang digunakan untuk berbagai pil eliksir. Sementara itu mata Lindong menyapu ruangan yang luas ini sebelum akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di tempat itu ada pohon kuning kecil. Melihatnya dari kejauhan, berbagai cabangnya tampak membentuk simbol surgawi yang misterius. Samar-samar sepertinya itu memiliki kemampuan magis untuk berkomunikasi dengan surga. Pohon roh simbol surga. Ketika dia melihat pohon kuno yang tampak seperti simbol ini, mata Lindong langsung berbinar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.